Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi selamat Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara bisa bersama-sama merayakan Natal. Saya tidak tahu ini Natal yang keberapa yang Bapak Ibu rayakan sampai dengan hari ini. Tapi saya kira saya sendiri sudah sulit untuk menghitung berapa kali saya merayakan Natal. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa orang Kristen mesti terus-menerus merayakan Natal? Hari ini Bapak Ibu menemukan pujian yang mengekspresikan sukacita yang begitu luar biasa besar. Orang Kristen bersukacita pada hari raya Natal. Orang Kristen bersukacita juga pada saat Paskah. Orang Kristen bersukacita juga pada saat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung, Paskah. Natal menjadi sebuah sukacita yang besar, dan saya menemukan banyak sekali orang, saya berelasi dengan beberapa yang tidak percaya, dan mereka sering bertanya, kenapa kalian orang Kristen begitu bersukacita pada hari raya Natal? Bapak Ibu sadar atau enggak, kita pergi ke mall, orang lain juga kayaknya merayakan Natal sama-sama kita kan ya. Entah mereka mau percaya, entah mereka nggak mau percaya, mereka dengar lagu Natal. Sukacita yang sangat besar, karena saudara dan saya merayakan satu hari yang sangat besar. Bukan hanya seorang pembesar hadir di dalam ruangan ini, bukan hanya seorang pejabat hadir di dalam dunia ini, tetapi saudara dan saya sementara merayakan pencipta langit dan bumi yang menjejakkan kakinya di dalam alam semesta ini untuk mengekspresikan cinta kasih Allah yang besar bagi saudara dan saya. Pada hari ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk melihat satu tema besar terkait dengan Kristus Sang Bintang Timur. Tema ini saudara dan saya bisa lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, saudara dan saya bisa lihat dari sudut pandang kehinaan Kristus. Kristus yang turun, Allah yang menjadi manusia, terlihat begitu hina, oleh karena itu dia sangat serupa dengan saudara dan saya. Sudut pandang yang kedua adalah nanti ketika saudara dan saya baca di dalam kitab Wahyu, dia bilang, aku adalah sang bintang timur itu, untuk menegaskan keilahiannya, untuk menegaskan kemahakuasaannya. Tapi sore hari ini saya mau ajak saudara dan saya lihat dari sudut pandang yang pertama, dari sudut pandang kehinaan Kristus. Dari sudut pandang yang orang bilang kalau lihat kepada Kristus biasa saja kok, tidak ada istimewanya. Maka pada malam hari ini, selain mengajak saudara membaca Alkitab dan merayakan Natal, izinkanlah saya, entah saudara dalam ruangan ini adalah orang percaya ataupun tidak, tapi malam hari ini saya akan mengajukan sejumlah argumentasi untuk membela posisi kami. Mengapa kami bersuka cita pada bulan Desember? Mengapa kami merayakan kelahiran Kristus? Kelahiran Kristus adalah sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah lagi. Orang percaya, orang tidak percaya harus mengakui bahwa Yesus Kristus pernah hadir di dalam sejarah. Tetapi hanya orang percaya, orang Kristen saja yang merayakannya dengan sukacita, karena kami melihat melampaui apa yang terlihat oleh manusia. Sekali lagi izinkanlah pada malam hari ini kita bukan hanya merayakan Natal, tetapi saya mau mengajak saudara dan saya menemukan alasan mengapa kita merayakan Natal jika Anda adalah orang Kristen. Jika saudara pada malam hari ini bukan orang Kristen, biarlah saudara menemukan alasan setidaknya mengapa kami bersuka cita ketika kami merayakan Natal, meskipun Kristus itu terlihat begitu biasa saja. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan hidup kepada kami. Lebih daripada itu, Engkau adalah Allah yang telah memberikan Kristus anak tunggal-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan kelahirannya di dalam sejarah manusia. Kami bersyukur karena firman ini menunjukkan kepada kami bahwa Dia adalah bintang timur yang sejati itu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Jika kami orang Kristen, biarlah kami boleh memahami firman Tuhan sehingga kami bersuka cita, memiliki sukacita yang benar ketika kami menikmati Natal. Jika kami bukan orang percaya, bukalah pikiran sehingga kami boleh memahami setidaknya mengapa orang Kristen begitu bersuka cita ketika mereka merayakan Natal. Dan jika Tuhan Engkau menginginkan
supaya umat pilihan-Mu, bahkan yang tidak percaya dari orang-orang yang tidak percaya itu, mengenal Engkau. Kiranya pada malam hari ini Engkau yang menarik mereka keluar dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi firman itu. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Amin. Seorang teman saya mengatakan bahwa ketika Natal pertama terjadi itu sama seperti air sungai yang bening. Ketika saudara dan saya pergi ke pinggir sungai itu, dari jauh kita lihat kayaknya biasa saja, gak ada apa-apa. Tetapi begitu saudara dan saya makin dekat ke pinggir sungai itu, saudara dan saya melihat keindahan ciptaan Allah. Oleh karena ketika saudara dan saya memandang ke dalam sungai itu, saudara dan saya bisa melihat dengan begitu jernih, tembus sampai ke dasarnya, apa yang Allah ciptakan di sana. Tetapi makin ke sini, sekali lagi makin ke sini, orang Kristen bersuka cita merayakan Natal. Namun seringkali mereka merayakan Natal tanpa memahami mengapa mereka harus merayakan Natal. Mengapa mereka harus bersuka cita pada perayaan-perayaan Natal mereka. Sehingga teman saya itu bilang, sekarang Natal itu seperti orang pergi ke sungai. Lalu mereka sampai ke sungai, dari jauh mereka lihat begitu ramai. Ada barang yang berwarna-warni di atas sungai itu. Tetapi mereka makin lama, mereka makin dekat. Sampai ke pinggir sungai itu, mereka sadar bahwa yang menutupi seluruh aliran sungai itu adalah sampah. Terlihat begitu ramai, tetapi sekarang mereka sulit sekali untuk melihat ciptaan Allah yang Allah letakkan di dalam sungai itu. Pada malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk bisa merayakan Natal. Paling tidak saudara lihat kepada Alkitab untuk merayakan Natal dengan melihat ke dalam apa yang saya sebut sebagai kedalaman firman, untuk memahami mengapa kita bersuka cita pada hari raya Natal. Tuhan Yesus pada malam hari ini ketika saudara dan saya membaca teks ini menyatakan diri melalui dua simbol di dalam perjanjian lama. Yang pertama dia mengatakan, aku adalah tunas Daud, atau aku adalah tongkat Daud, tongkat dari kerajaan Daud. Ini dikutip dari Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Ini berbicara mengenai kekuasaan dari seorang raja, kekuasaan dari seorang penguasa di Israel yang adalah keturunan Daud. Dia begitu berkuasa, dia begitu perkasa sehingga dia dapat menaklukkan bangsa-bangsa seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi yang kedua, untuk menegaskan bahwa keturunan Daud ini adalah seorang raja yang sangat perkasa, yang tidak pernah dapat ditaklukkan oleh siapapun. Sebaliknya dia telah menaklukkan segala sesuatu. Maka Kristus berkata, aku adalah bintang timur. Ini sudah pernah digambarkan oleh Bileam sebenarnya. Bileam itu dianggap sebagai nabi yang satu sisi terlihat seperti kenal Tuhan, tapi juga jauh daripada Tuhan. Waktu dia diminta oleh raja yang asing yang tidak mengenal orang Israel datang untuk mengutuk orang Israel, ketika dia datang Tuhan intervensi sehingga dia mengucapkan berkat. Dan ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya dia, yaitu bintang dari Yakub. Akan muncul bintang dari Yakub, bukan sekarang karena aku tidak melihatnya, tetapi satu saat nanti bintang dari Yakub itu datang untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Ini setara dengan apa yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai bintang timur. Mari sebelum saudara dan saya masuk lebih jauh, saya mengajak saudara dan saya lihat apa arti bintang timur untuk dua hal. Dua arti bintang timur ketika orang pada masa itu menyebut istilah ini. Pertama, bintang timur atau bintang fajar pada masa itu adalah simbol kebesaran, simbol keagungan, simbol kemuliaan dari seorang raja, seorang penguasa, atau seorang pahlawan. Sekali lagi, pada masa itu, mulai zaman perjanjian lama sampai dengan kira-kira abad pertama ketika kekristenan muncul, istilah bintang timur atau bintang fajar adalah istilah yang dijadikan sebagai simbol kebesaran, keagungan, kemuliaan seorang raja, seorang penguasa atau seorang pahlawan. Ini adalah simbol dari seorang raja yang perkasa, yang menaklukkan dunia, menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dia adalah seorang pahlawan yang menjamin apa yang disebut sebagai kemenangan dan kejayaan negaranya. Bintang timur adalah seorang raja yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Oleh karena itu Kristus pakai istilah bintang timur yang gilang gemilang, raja yang tidak terkalahkan. Di dalam Alkitab sering orang menggunakan istilah ini, raja di atas segala raja. Pada masa itu banyak orang disebut sebagai bintang timur kok. Banyak raja disebut sebagai bintang timur. Malam hari ini saudara dan saya mau melihat mana bintang timur yang sejati. Yang kedua, pada masa itu yang disebut sebagai bintang timur adalah satu planet atau satu bintang yang dianggap paling terang, yaitu Venus. Dianggap sebagai bintang yang paling terang, bintang yang akan terlihat dengan begitu jelas sesaat sebelum fajar menyingsing. Oleh karena itu ada yang bilang Venus atau bintang timur adalah kekuatan terang yang bisa menembus kegelapan, kekuatan terang yang bisa membangunkan fajar. Ini menjadi tanda bagi hari yang baru.
Ini adalah tanda bagi satu era yang baru. Ini adalah tanda bagi masa kejayaan. Dari gelap menuju kepada terang. Oleh karena itu maka banyak orang pada masa itu bahkan menyembah bintang yang disebut sebagai Venus itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau simbol ini adalah simbol yang menggambarkan keagungan, kebesaran, kemuliaan, siapakah bintang timur yang sejati? Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dan 13. Mari kita lihat sebentar. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kitab Yesaya 14 ayat 12 dan 13. Saya membaca ayat yang ke-12. Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca ayat yang ke-13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesaya pasal 14 ayat 12 berbicara mengenai satu pribadi yang disebut sebagai bintang timur. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan konteksnya, ini berbicara mengenai Nebukadnezar, Raja Babel. Seorang raja yang begitu besar. Dia adalah seorang raja yang berhasil membangun Babel menjadi kerajaan yang paling ditakuti pada masa itu. Termasuk di dalamnya umat Allah yang disebut sebagai orang Yahudi. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem ditaklukkan oleh dia. Ketika penduduk Yerusalem dibawa, ditawan, dikeluarkan dari kota Yerusalem dan menuju ke Babel, penduduk Yerusalem yang dibawa ke Babel tidak bisa menghindari fakta ini. Mereka akan terkagum-kagum melihat kota itu. Yerusalem kota yang besar. Yerusalem adalah sebuah kota yang indah, tetapi tidak lebih indah dari kota Babel. Kalau dia pergi, mereka pergi ke Babel dengan tangan yang terikat. Mereka berjalan di belakang tentara yang berjalan mengekspresikan kemenangan masuk ke kota yang disebut sebagai Babel. Dari jauh mereka akan melihat tembok kota yang kokoh dan besar sekali. Sebagai benteng, sebagai sebuah gambaran daripada sebuah kerajaan yang agung, kerajaan yang megah. Pada saat mereka masuk ke kota itu, orang Israel akan minder. Selama ini kami pikir Yerusalem itu kota yang paling besar. Tetapi kami pergi ke Babel, ada satu kota yang berkali-kali lipat lebih besar dari kota yang disebut sebagai Yerusalem. Ada kota yang lebih megah, temboknya jauh lebih kokoh, tentaranya jauh lebih kuat, rajanya jauh lebih perkasa. Oleh karena itu, setiap kali tentara Babel datang menuju ke satu wilayah untuk diperangi, mereka masih dalam perjalanan menuju ke negeri itu. Orang-orang yang ada di negeri yang menantikan kedatangan mereka, menantikan dengan perasaan takut. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan Raja Babel. Oleh sebab itu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13, Nebukadnezar Raja Babel itu, dia merasa dia begitu berhasil. Dia rasa bahwa dia adalah manusia yang paling kuat zaman itu. Tidak ada yang dapat menaklukkan dia. Dia adalah raja di atas segala raja. Maka ayat 13 mengatakan, Tuhan bilang kepada raja ini, Kamu adalah seorang raja yang berhasil, dan engkau tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Engkau mau naik ke langit untuk menurunkan Allah dari tahtanya. Ini adalah raja, seorang manusia yang mau menjadikan dirinya sama seperti Allah. Kenapa? Karena terlalu besar, terlalu perkasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia bintang timur yang sejati? Pada masa itu dia menaklukkan semua musuh. Apakah dia adalah bintang timur yang sejati? Yang pertama, saudara, mustahil manusia bisa jadi Allah. Tidak mungkin. Sehebat apapun dia, tidak ada manusia yang pernah bisa menjadi Allah. Justru ini adalah simbol dari apa yang disebut sebagai kesombongan. Ini adalah akar dari seluruh dosa manusia. Ketika iblis datang dan bilang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Inilah yang sekarang ada di dalam raja yang besar itu, di dalam pikiran dan hatinya. Dia ingin menaklukkan Allah dan duduk di tahta Allah sebagai penguasa yang tertinggi, raja di atas segala raja. Namun sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Sebab itu kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan Allah pernah menghukum Raja Babel ini. Apa yang Allah lakukan? Allah menghukum dia sehingga dia berpikir dan bertindak seperti binatang. Makan rumput, makan daun seperti binatang. Dia ingin menjadi seperti Allah. Allah menurunkan dia, Allah menghancurkan dia, sehingga dia harus sadar satu saat bahwa ketika dia berlawanan dengan Allah, dia bisa dihancurkan.
Bapak Ibu, Babel adalah kerajaan yang perkasa, tetapi Tuhan utus satu kerajaan yang jauh lebih kecil, namanya Persia. Waktu Persia datang, Persia menghancurkan Babel. Hari ini saudara bisa tanya, di mana kerajaan Babel yang megah itu? Sudah nggak ada. Seluruh catatan ini mau mengatakan dua hal kepada saudara dan saya. Di dalam dunia ini, tidak ada manusia yang bisa disebut sebagai bintang timur. Kalau bintang timur itu adalah simbol dari kemegahan, simbol dari kebesaran, simbol dari apa yang disebut sebagai kemuliaan, dan orang yang tidak pernah dikalahkan, penguasa segala sesuatu. Firman Tuhan ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa tidak ada manusia yang dapat disebut sebagai bintang timur karena semua manusia rapuh. Saya bersyukur dengan pandemi beberapa tahun ini. Pandemi ini menelanjangi saudara dan saya, bukan? Ketika virus itu datang, nggak kelihatan, tapi saudara dan saya takut sekali. Hari ini ruangan ini penuh. Ini semacam mujizat kalau dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Saya punya kenal beberapa jemaat yang bahkan ke gereja tidak mau. Kenapa? Karena pandemi ini begitu menakutkan. Ada orang bilang ini kan cuman kayak flu. Tapi saudara ingat gelombang pertama dan gelombang kedua, hampir tiap 15 menit saudara dan saya dengar ambulans. Sesuatu yang mengerikan. Gereja tutup. Waktu jemaat masuk dalam rumah sakit, pendeta siapa pergi kunjungan? Nggak ada kan ya, kita pakai video call, kita pakai WA call, kita pakai Zoom. Tetapi sulit bagi seorang pendeta untuk masuk ke dalam ruangan itu. Begitu rapuh. Saya pernah melayani di satu jemaat yang kalau saudara dan saya pergi bikin acara Natal pada bulan Desember, itu Natal di gereja itu harus dilaksanakan pada minggu kedua Desember. Kenapa? Karena pada minggu ketiga jemaat sudah nggak ada lagi. Sebagian besar sudah pergi. Jemaat itu adalah jemaat yang kalau libur 2 hari pun, hari ini libur, hari ini mereka hilang. Banyak duit, punya duit, mereka bisa pergi kemana saja mereka mau. Tetapi ketika pandemi ini terjadi pada gelombang yang pertama, gereja itu kosong, tapi orangnya juga memang nggak kemana-mana. Sampai hari ini gereja itu akan melaksanakan Natal pada tanggal 25. Kelihatannya kebiasaan pergi pada minggu kedua bulan Desember itu mulai ditinggalkan. Saya masih ingat ketika pertama kali pandemi terjadi, ada satu yang telepon saya dan bilang begini, "Tam, saya sudah beli tiket dari awal tahun, tapi dibatalkan." Virus yang kecil itu sudah merusak rencana liburan berapa banyak orang. Tapi ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Saudara dan saya terlalu lemah, terlalu rapuh. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa menyebut dirinya sebagai bintang timur? Gak ada. Oleh sebab itu maka ada penulis yang bilang Yesaya pasal 14 ayat 12 itu bukan bicara mengenai manusia, tapi bicara mengenai satu pribadi yang sangat perkasa, namanya Lucifer. Orang paling suka menafsirkan demikian. Itu bukan Nebukadnezar, itu Lucifer. Karena Lucifer, iblis itu telah menaklukkan bangsa-bangsa. Dia mempengaruhi bangsa-bangsa, mengarahkan bangsa-bangsa untuk melawan Allah. Dan kalau saudara dan saya perhatikan hari ini, bangsa mana yang tidak melawan Allah? Manusia di negeri yang mana yang tidak sementara melawan Allah? Dia digambarkan sebagai pribadi yang sangat perkasa. Saking perkasanya, maka raja-raja yang paling kuat pun bisa ditaklukkan. Orang Israel itu bangga dengan 2 raja, yang namanya Raja Daud satu, yang kedua Raja Salomo. Tetapi Daud dan Salomo bisa digoda dengan dosa sampai jatuh di dalam dosa. Siapa raja yang tidak dipengaruhi oleh orang itu? Oleh pribadi yang disebut sebagai Lucifer itu? Siapa manusia yang tidak dipengaruhi dan tidak ditaklukkan olehnya? Jika saudara dan saya memperhatikan raja yang paling besar sekalipun, kadang-kadang mereka menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya untuk menghancurkan orang lain, menindas orang lain. Satu sisi persoalannya adalah dosa, tetapi sisi yang lain ini menunjukkan bahwa kerajaan kegelapan menguasai dunia ini. Kalau saudara bilang kerajaan kegelapan gak menguasai dunia ini, saya mau tanya, kenapa orang Kristen mau beribadah kepada Kristus sang terang dunia itu begitu sulit sampai hari ini? Oleh karena itu ada yang bilang yang disebut sebagai bintang timur itu adalah Lucifer. Dia adalah bintang timur yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Dia menyerahkan mereka, meletakkan mereka di bawah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan kegelapan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah dia bintang timur yang sejati? Nah, bintang timur adalah simbol dari terang
Iblis adalah penguasa kerajaan kegelapan. Dia bukan bintang timur itu. Bintang timur adalah simbol dari raja yang tidak pernah terkalahkan, pahlawan yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Maka bukan iblis, karena ada satu pribadi, sang bintang timur sejati, yang pernah menaklukkan iblis dan kerajaan kegelapan. Siapa dia? Kristus di dalam Wahyu pasal yang ke-22 berkata, "Aku bintang timur itu, bintang timur yang gilang gemilang." Dialah penakluk yang sesungguhnya. Tetapi kemudian saudara dan saya bisa bilang seperti teman-teman saya itu, kamu bilang dia bintang timur yang gilang gemilang, raja yang perkasa yang menaklukkan segala sesuatu, tapi kan gak kelihatan. Kemuliaannya tidak nampak. Di mana keperkasaannya? Di mana keagungannya? Di mana kemuliaannya? Di mana kebesarannya? Bukankah dia lahir sebagai bayi yang lemah? Lahir dalam keluarga miskin yang bukan apa-apa. Dia mengalami lapar, haus, menangis seperti saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini membayangkan seorang pahlawan itu kan tidak menangis. Yesus Kristus dicatat beberapa kali menangis. Anak remaja sekarang bilang cupu. Pahlawan kok nangis? Masa sih dia bintang timur yang sejati? Kalau dia adalah pemenang, mengapa ketika dia disalibkan dia tidak bisa memberi perlawanan? Pribadi yang engkau dan saya sembah sebagai Tuhan adalah pribadi digantung telanjang oleh tentara Romawi. Tidak bisa membela diri, tidak bisa bikin apa-apa. Lalu di mana kemuliaannya? Bagaimana saudara dan saya merayakan kelahiran seorang pribadi yang selemah itu? Bahkan mungkin terlihat lebih hina, lebih buruk dari saudara dan saya. Banyak pertanyaan muncul karena hal ini. Tetapi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini muncul oleh karena saudara dan saya selalu menantikan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Karena saudara dan saya adalah orang-orang biasa kan ya. Orang-orang biasa selalu menginginkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Bukan karena mereka luar biasa, tapi justru karena mereka adalah orang-orang biasa. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk memikirkan beberapa argumentasi mengapa Kristus terlihat begitu lemah. Saya akan menunjukkan betapa lemahnya dia. Tetapi pada saat yang sama saya akan menunjukkan justru di dalam kelemahannya dia berbeda dari saudara dan saya, sehingga dia adalah bintang timur yang sejati. Pertama, mengapa Yesus terlihat begitu lemah sehingga kemuliaannya tidak nampak? Pertama, kemuliaannya tidak nampak karena Allah memang merancangkan demikian. Sekali lagi, kemuliaan Kristus tidak nampak oleh karena memang Allah merancangkannya demikian. Mari kita lihat beberapa bagian perjanjian lama. Pertama, 1 Tawarik pasal yang ke-16. Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16. Saudara dan saya akan menemukan satu kata di sana, semarak. 1 Tawarik 16 ayat 24 sampai dengan 27. Kita baca bergantian. 1 Tawarik pasal yang ke-16, kita baca bergantian 24 sampai dengan 27. Saya mulai dari ayat yang ke-24. Ceritakanlah kemuliaannya, kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat-ayat ini adalah ayat yang diberikan untuk memuji Allah, kemuliaan Allah, memuji apa yang disebut sebagai kebesaran Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan di dalam ayat yang ke-27 dia menggunakan kata semarak. Istilah semarak mau merujuk kepada apa yang disebut sebagai kemuliaan dan kebesaran. Semarak, kemuliaan, kebesaran adalah karakter yang melekat pada Allah. Siapapun yang berjumpa dengan Allah yang benar yang diceritakan oleh Alkitab, mereka akan melihat semaraknya, mereka akan melihat kemuliaannya, mereka akan melihat kebesarannya, sehingga mereka sujud menyembah kepadanya. Sekarang bagaimana dengan Kristus? Yesaya pasal 53. Mari kita lihat Yesaya pasal 53. Sebelum Yesus datang sudah ada nubuat. Allah memerintahkan para nabi untuk memberitakan kedatangannya. Pribadi ilahi selalu memiliki apa yang disebut sebagai semarak, kemuliaan, kebesaran yang menaklukkan pikiran manusia, yang menaklukkan hati manusia, sehingga manusia mau tidak mau pasti datang kepada dia. Ada orang bilang, saya sudah dengar firman Tuhan, saya sudah baca Alkitab, saya mengerti mengenai Allah Alkitab, namun saya nggak tertarik untuk datang. Engkau berjumpa dengan Allah yang palsu. Kalau engkau berjumpa dengan Allah yang sejati, engkau tidak mungkin tidak datang kepadanya. Karena semarak,
kemuliaan, kebesaran melekat kepada Allah yang sejati. Kalau di dalam dunia ini engkau jadi orang Kristen, lalu masih ada hal-hal yang mengikat hati saudara dan saya, yang memisahkan kita dari Allah. Allah yang engkau sembah sebagai orang Kristen besar kemungkinan palsu. Kalau seandainya engkau dan saya berjumpa dengan Allah yang sejati, semaraknya, kemuliaannya, kebesarannya itu melekat pada dirinya, sehingga membuat saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali datang kepadanya, menginginkan dia dan menyembah dia. Sekarang bagaimana dengan Kristus? Yesaya pasal 53. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Kita bilang Kristus itu pribadi yang ilahi. Nanti dari saudara yang di GRI Cikarang tanggal 25 kita akan melihat bagian itu. Tetapi saya mau ajak saudara melihat ayat 1 dan ayat 2 pasal 53. Saya baca ayat 1, saudara membaca ayat yang kedua. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa yang akan percaya kepada berita kami? Kayaknya nggak ada yang percaya. Kenapa? Ayat yang kedua. Saya baca ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau ada Allah yang sejati, semaraknya akan menarik hati saudara dan saya untuk datang mendekat kepada dia. Tetapi Alkitab mengatakan jika Mesias itu datang, Kristus itu datang, semaraknya tidak kelihatan. Oleh sebab itu dia tidak diinginkan. Orang tidak menginginkan untuk memandang dia. Orang akan merendahkan dia. Ayat yang ketiga, dia dihina, dihindari oleh manusia. Apa yang mau dikatakan oleh ayat-ayat yang saudara dan saya baca? Yesaya menceritakan kepada saudara dan saya bahwa memang Yesus punya kemuliaan, kebesaran tidak akan kelihatan. Karena Allah memang merancangkannya demikian. Kenapa Bapa merancangkan anaknya? Oknum kedua Allah Tritunggal waktu jadi manusia, justru semaraknya, kemuliaan dan kebesarannya tidak nampak. Bapak Ibu, saya kira sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus bisa jawab jawaban ini. Pertanyaan ini mesti dijawab. Kenapa ya waktu Allah menjadi manusia, dia tidak datang seperti bayi Hulk? Saudara Bapak Ibu tahu Hulk kan ya? Hulk itu baik, manis, tapi kalau dia marah, kemudian dia akan besarkan badannya, dia jadi berubah warna, bajunya sobek, dan dia bisa menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Waktu saya melayani di Batam, kemudian melayani di satu sekolah. Di sekolah itu ada banyak anak-anak. Yang kumpul di situ anak-anak orang Flores, anak-anak orang Batak. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa meriahnya sekolah itu. Guru yang mengajar di situ sakit kepala semua. Lalu kemudian ada anak-anak sekolah, pagar sekolah, lalu ada anak-anak yang nggak sekolah. Di Batam itu disebut sebagai ruli, rumah liar. Di sekitar situ ada orang-orang Flores. Lalu anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak premannya orang Flores. Bapak Ibu yang dari Flores nggak usah marah. Saya juga dari timur, jadi kira-kira kita sama lah. Saya hanya menceritakan kenyataan, nggak menghina siapa-siapa. Anak-anak itu datang, kemudian ganggu anak-anak sekolah itu. Lalu kemudian ada satu anak di sekolah itu orang Flores juga sama orang Batak. Mereka yang paling besar. Apa? Wah, saling ganggu gitu. Kemudian anak-anak preman itu kayaknya diusir pergi. Waktu mereka mau pergi, lalu si anak preman itu bilang, "Awas kau ya, ku lapor bapakku." Bapak Ibu, anak sekolah ini mundur gak? Ini anak sekolah Kristen loh. Lalu dia berdiri di depan pagar, "Pergi, kasih tahu bapakmu, nanti ku kasih tahu Tuhan Yesusku." Bubar langsung. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita membayangkan Yesus itu dengan cara pikir anak TK. Waktu dia bilang begini, "Nanti ku kasih tahu Tuhan Yesusku," dia membayangkan Yesus akan turun dari langit gebukin preman itu kan ya. Tetapi Yesus datang, ketika dia datang di dalam dunia, dia nggak jadi kayak begitu. Semaraknya tidak kelihatan.
Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu dan saya mau cerita tentang Tuhan Yesus, saya mau tanya, Bapak Ibu cerita dengan bangga atau dengan rasa malu? Jujur. Mengapa penginjilan itu begitu sulit? Mau cerita tentang Tuhan Yesus, tapi dia Tuhan yang mati. Mengapa penginjilan begitu sulit? Mengapa orang Kristen menutup mulutnya untuk menceritakan mengenai Kristus? Karena mereka tidak melihat kemuliaan Kristus di balik kehinaannya. Ini persoalan besar di dalam gereja. Dan saudara dan saya mesti memahami jawaban ini. Pertanyaan itu mesti diajukan, pertanyaan ini mesti dijawab. Kadang-kadang orang pikir iman Kristen itu yang penting beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Iya, Tuhan berkasihan sama kita, maka beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya selamat. Namun iman Kristen tidak sesederhana itu. Saya ngajar agama, Bapak Ibu, di salah satu universitas negeri di Depok. Kadang-kadang ketemu mahasiswa, anak muda kan ya, mereka pikir mereka bintang timurnya. Masuk di dalam kelas, hari-hari pertama waktu ngajar Bapak Ibu, mereka duduk, masuk dalam kelas. Bapak Ibu nih, saya bersyukur lihat Bapak Ibu duduk tegak lurus. Mahasiswa waktu saya ngajar Bapak Ibu, mungkin karena itu adalah pelajaran agama yang dianggap tidak penting. Nah, kakinya dia tuh sedikit lagi naik, lebih tinggi dari kepalanya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir pelajaran agama itu, apalagi agama Kristen itu yang paling mudah, bukan apa-apa. Satu waktu, baru semester ini, saya ketemu yang seperti itu. Akhirnya saya bilang begini, kenapa kamu punya sikap seperti itu? Kamu pikir ini pelajaran termudah? Saya kasih kamu 2 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kamu dapat A dan gak usah ikut lagi kelas saya. Kalau kamu bisa jawab, dan jawaban itu benar, gak usah ikut kelas saya jamin kamu dapat A. Saya ngomong sama yang duduk tadi kayak gini tuh. Tapi yang lain punya mata berbinar-binar. Mereka pikir mereka bisa jawab, dan mereka gak perlu ikut kelas itu. Saya bilang, kamu percaya Allah ada? Iya, tunjukkan ke saya, buktikan ke saya, Allah ada. Yang tadi duduk begini, mulai lurus. Pertanyaan kedua, kalau seandainya ada orang bilang kamu percaya Allah ada, dia juga percaya, tapi dia bilang begini, meskipun Allah ada, kamu tidak bisa beriman kepada Allah karena Allah tidak bisa diketahui. Yang pertama adalah pertanyaannya ateisme. Yang kedua adalah pertanyaan dari kelompok yang disebut sebagai agnostik. Kamu jawab ini. Setelah kamu jawab, kamu gak usah ikut kelas saya. Sampai hari ini dia masih ikut kelas saya. Dia nggak jawab. Kadang-kadang orang pikir memiliki iman Kristen itu iman yang sederhana, gampang. Enggak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu dan saya mesti jawab. Mengapa ya Allah merancangkan anaknya waktu dia hadir di dalam dunia ini, semaraknya tidak kelihatan? Yang pertama, karena ketika Mesias datang, Mesias harus menjadi sama seperti manusia. Dia dirancang untuk datang dan menjadi sama seperti engkau dan saya. Mengapa semaraknya tidak kelihatan? Karena engkau dan saya telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita menuntut dia punya kemuliaan nampak, tapi persoalannya dia harus menjadi manusia sama seperti kita adalah manusia. Persoalannya dia harus menjadi manusia yang hina dan tidak mulia, karena saudara dan saya adalah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus ini harus terlihat rapuh, lemah, bahkan mengalami kematian, karena saudara dan saya adalah manusia yang rapuh, lemah, dan juga mengalami kematian. Kristus menjadi manusia, semaraknya tidak kelihatan untuk mempertontonkan kepada saudara dan saya siapa kita. Persoalan bukan ada pada dia, persoalan pada saudara dan saya. Alkitab bilang Allah menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba sehingga dia menjadi manusia sejati. Seperti siapa? Seperti saudara dan saya. Kalau kemuliaannya tidak nampak, itu karena dia mengambil rupa seorang hamba seperti saudara dan saya. Dia mau menunjukkan kepada engkau dan saya siapa kita. Banyak orang, termasuk orang Kristen, dengan segala sesuatu yang dia punya, kekuatan yang dia punya, dia pikir itu akan menjamin segala-galanya. Kadang-kadang kalau bapak-bapak yang suka nonton Piala Dunia, saudara bisa belajar banyak kan ya. Hari Sabtu kemarin waktu kami Natal sekolah minggu di Depok,
Satu bapak datang lemas. Dia duduk di situ. Saya tanya, "Pak, kenapa sakit?" "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Berhasil kalah, Pak." Saya bilang, "Pak, tolong bangun." Saya panggil ada pemuda, saya bilang, "Sudah, kasih bikin kopi buat dia. Jangan sampai ini sekolah minggu gagal gara-gara berhasil kalah tadi malam." Kelihatan tim yang begitu sempurna. Calon juara, salah satu calon juara yang terkuat. Lewat. Di luar dugaan banyak orang. Menurut perhitungan saudara dan saya, ada banyak hal yang kita anggap sebagai bagian daripada kemuliaan yang kita bisa pertontonkan kepada orang lain. Namun Allah menjadi manusia untuk menunjukkan kepada saudara dan saya, kita bukan siapa-siapa. Tetapi pada saat yang sama, dia menjadi sama dengan kita untuk menunjukkan juga bahwa dia berbeda dari kita. Saya mau kasih satu contoh sederhana, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita gagal, kita bilang apa? Waktu kita bikin dosa, ada orang tegur, kita akan bilang, "Ya memang saya manusia biasa. Saya adalah orang yang tidak sempurna." Kalau ada pendeta panggil jemaatnya, "Kenapa begini? Kenapa begitu, Pak? Memang saya ini manusia yang hina dan tidak mulia. Saya adalah manusia yang rapuh, lemah, dan tidak dapat berbuat sempurna seperti yang Tuhan tuntut." Ketika saudara dan saya berhasil, kita cerita kemuliaan kita. Ketika kita gagal, kita menggunakan kelemahan-kelemahan kita untuk apa? Untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang tidak benar. Yang saya mau katakan adalah seringkali saudara dan saya menggunakan apa yang disebut sebagai kelemahan sebagai alasan untuk berbuat dosa. Keterbatasan-keterbatasan kita adalah alasan untuk memaklumi tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara perhatikan ini. Ketika Kristus datang, dia menjadi sama persis dengan saudara dan saya. Alkitab bilang dia mengalami seluruh kelemahan manusia. Bukan cuma menjadi manusia, tetapi mengalami seluruh kelemahan manusia. Tetapi kitab Ibrani mengatakan, namun dia tidak berdosa. Kelemahan yang dia alami bukan alasan untuk berbuat dosa. Kelemahan yang dia alami bukan alasan untuk membenarkan dirinya melakukan sesuatu yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu dan saya mau melihat perbedaan Kristus dengan kita dan mau melihat kemuliaannya. Lihat dari hal yang sederhana ini. Dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia mengalami kelemahan saudara dan saya. Kelemahan-kelemahan yang kita pakai sebagai alasan untuk berbuat dosa tidak menjadi alasan bagi Kristus untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan itu adalah alasan bagi Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita mulai lihat perbedaannya. Yang kedua, mengapa semaraknya tidak kelihatan? Mengapa kebesaran dan kemuliaannya tidak kelihatan? Karena manusia itu, yang disebut sebagai Yesus itu, waktu dia datang, dia adalah Allah sejati, manusia yang sejati. Dia harus menjadi manusia sejati seperti saudara dan saya. Untuk apa? Supaya dia bisa menanggung kutuk dan murka Allah di dalam dirinya bagi saudara dan saya. Tetapi dia harus Allah yang sejati, supaya dia dapat menaklukkan iblis, dosa dan maut di dalam keilahiannya dia. Sekali lagi, dia harus menjadi manusia seperti biasa, mengalami seluruh kelemahan kita, supaya dia dapat menanggung apa yang disebut sebagai murka Allah, menanggung apa yang disebut sebagai kutuk untuk mengganti saudara dan saya. Namun pada saat yang sama dia tidak boleh kehilangan keilahiannya. Dia haruslah pribadi yang ilahi, supaya dia dapat menaklukkan iblis, dosa dan maut bagi saudara dan saya. Manusia sejati mengalami kelemahan manusia. Tapi juga pada saat yang sama saya bilang, dia tidak bikin dosa, dia melampaui kelemahan dia sebagai manusia. Dia suci, supaya dia bisa menjadi pengganti bagi saudara dan saya. Yesus yang saudara dan saya punya kelihatan hina karena dia mati. Ini yang seringkali membuat orang sulit untuk menerima dia sebagai Tuhan. Dia mati kok. Dia bukan apa-apa. Waktu dia lahir jadi bayi lemah, dikejar-kejar, gak ada yang bisa membela dia. Dia juga gak bisa membela dirinya. Dia bukan apa-apa. Bahkan setelah dia dewasa, dia ditangkap, diadili, mengalami apa yang disebut sebagai kematian dengan cara yang paling hina, gak bisa bela dirinya. Dia bukan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya satu hal. Orang Kristen itu kan tidak hanya berhenti pada Jumat Agung kan ya. Saudara dan saya merayakan apa yang disebut sebagai Paskah, kebangkitan dari antara orang mati. Dan saudara perhatikan ini. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus, itu seringkali digambarkan Bapa membangkitkan Kristus. Yang kedua, Roh Kudus
bekerja supaya Kristus bangkit dari antara orang mati. Selalu dikatakan dibangkitkan, artinya dia pasif. Tetapi di dalam Alkitab juga disebutkan kalimat ini, Kristus bangkit dari dirinya sendiri. Aku memiliki hidup, aku memberikannya, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia bangkit bukan hanya karena Bapa membangkitkan dia, bukan karena Roh Kudus kerja memberikan kehidupan kepada dia sehingga dia dibangkitkan. Tetapi Alkitab memberi petunjuk bagi saudara dan saya bahwa dia adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati karena kuasa yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia mengalami kematian, bangkit dari dirinya sendiri untuk menegaskan perbedaannya dari semua manusia yang lain. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, Alkitab mengatakan iblis dikalahkan olehnya, dosa dikalahkan olehnya, maut dikalahkan olehnya. Bapak Ibu bisa cari semua manusia yang paling perkasa sekalipun, tidak ada satu manusia bisa mengalahkan 3 musuh terbesar ini, iblis, dosa, dan maut. Dan saudara baca di dalam Alkitab, saudara dan saya akan menemukan Kristus adalah pribadi yang melalui kebangkitannya menaklukkan iblis, dosa, dan maut. Saudara boleh cari pemimpin agama manapun, pemimpin politik manapun, tidak ada yang pernah mengalami hal ini. Ini yang membedakan Kristus dari semua manusia. Kalau saudara dan saya lihat seorang jenderal besar namanya Napoleon, dia bilang, saya sudah kenal banyak orang. Napoleon Bonaparte bilang, saya kenal banyak orang. Tetapi ada satu orang yang namanya Kristus. Dia berbeda, dia bukan manusia. Saya adalah seorang jenderal yang pergi berperang dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya kenal pembesar-pembesar, saya kenal penguasa-penguasa, saya kenal orang-orang yang memimpin dan berhasil di dalam segala macam peperangan. Namun kalau dibandingkan dengan Kristus, Kristus berbeda. Hanya pemikiran yang dangkal yang mengatakan Kristus sama dengan semua. Saya tidak tahu Napoleon itu pada akhirnya diselamatkan atau tidak. Saya tidak ngomong mengenai keselamatannya. Yang saya mau katakan adalah seorang yang berperang dan kadang-kadang dianggap kejam. Waktu dia baca sejarah, dia lihat dirinya sebagai pemimpin yang besar. Dia baca sejarah mengenai jenderal-jenderal, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dan dia bilang, saya kenal, saya tahu mereka semua. Mereka beda dari Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus Kristus sama dengan semua pahlawan dan orang-orang besar, orang itu pemikirannya dangkal. Pendeta Stephen Tong itu pernah bilang begini, orang cerdas melihat perbedaan. Orang yang pikirannya dangkal hanya mencari-cari dan memperhatikan kesamaan. Lalu dia kasih contoh, Bapak Ibu dan saya punya mata berapa? Bapak Ibu tidak punya mata. Bapak Ibu punya mata berapa? Saya mau tanya, permisi tanya, sapi matanya berapa? Kita punya hidung berapa? Sapi punya hidung? Lubang hidung kita? Sapi punya lubang hidung? Apakah kita sama dengan sapi? Tidak. Kalau kita hanya cari-cari kesamaan, itu cara pikir manusia yang pikirannya dangkal sekali. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kitab suci, di dalam kedalamannya, meskipun ada beberapa ciri yang sama, perbedaan yang paling esensial adalah engkau dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Napoleon bagi saya adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas. Dia melihat orang-orang yang memiliki kekuatan secara militer, berhasil di dalam segala macam peperangan, dan dia bilang, orang ini yang disebut sebagai Kristus berbeda dari semua. Kalau engkau mengatakan dia sama dengan semua manusia, pikiran kamu terlalu dangkal. Dan saya percaya, sekali lagi, lepas dari Napoleon ini punya urusan, dia selamat atau tidak, tetapi Tuhan telah menganugerahkan pemikiran yang begitu tajam untuk melihat bahwa Kristus berbeda dari yang lain. Siapa nabi yang terbesar di dalam dunia ini? Bagi orang Yahudi, Musa. Bagi Bapak Ibu setelah baca-baca di dalam kekristenan, siapa nabi yang terbesar? Kalau ada saudara yang bukan orang Kristen di dalam ruangan ini, dan saudara kenal satu nabi, siapa nabi yang terbesar? Saudara boleh sebut namanya. Saya mau tanya, di mana dia? Di mana nabi itu? Semua yang disebut sebagai nabi, bahkan nabi yang dianggap yang paling besar, karena dia yang paling terakhir, dia sudah tidak hidup lagi hari ini. Dia mengalami kematian dan dia belum dibangkitkan, apalagi bangkit dari dirinya sendiri. Saudara mulai bisa melihat perbedaannya dengan Kristus yang mengalami kelemahan kita. Dia mengalami kematian, dia bukan hanya dibangkitkan, tapi dia bangkit dari dirinya sendiri. Saudara mau cari pemimpin politik hari ini? Siapa pemimpin politik yang tidak mengalami kematian? Di Indonesia ada seorang presiden berkuasa 32 tahun. Pada akhirnya juga mengalami
Apa yang disebut sebagai kematian setelah dia diturunkan dari kekuasaannya? Di mana dia? Siapa raja yang paling besar hari ini yang saudara anggap presiden yang paling kuat? Satu saat dia akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Ratusan tahun kemudian orang masih bisa datang ke kuburannya. Sekali lagi, nabi yang paling besar sekalipun saudara dan saya masih bisa ngomong mengenai kuburannya. Sejarah mencatat kuburan Kristus kosong. Dan setelah ini, kalau memang ada yang mau datang dan kita mau diskusi, boleh. Mari kita lihat dari data sejarah, siapa yang bisa membuktikan bahwa Kristus tidak bangkit. Dia harus mengalami kelemahan manusia, termasuk kematian, supaya melalui seluruh proses itu, kalau engkau dan saya membaca Alkitab dengan baik, menelusuri sejarah dengan baik, engkau dan saya melihat kemuliaannya yang melampaui seluruh manusia. Ada yang tanya sama saya, kenapa dia mesti mati? Dia mati supaya dia bangkit dari dirinya sendiri, supaya dia berbeda dari kamu. Satu saat ketika kau mati, kamu gak bisa bikin apa-apa. Sama seperti saudara dan saya. Mengapa Natal kita bersuka cita? Karena kita sementara merayakan kelahiran sang bintang timur itu. Semaraknya tidak kelihatan karena Allah memang merancangkan demikian. Jadi sama seperti manusia, supaya mengalami kelemahan manusia, mati bagi saudara dan saya, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia melampaui saudara dan saya, dan dia telah mengalahkan musuh yang mengalahkan saudara dan saya. Satu pertanyaan sederhana bagi saudara yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Mengapa Paulus yang membenci orang Kristen tiba-tiba percaya kepada Yesus Kristus dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekali lagi, mengapa Paulus, kalau yang beritakan Yesus bangkit Petrus, orang masih bisa bilang, itu memang muridnya dia, sudah sekongkol mereka. Tapi saudara baca Alkitab kan? Siapa yang mengejar-ngejar orang Kristen dan berusaha untuk membunuh orang Kristen? Paulus. Mengapa orang yang begitu getol membunuh orang Kristen tiba-tiba menjadi Kristen lalu memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang bangkit dari antara orang mati? Bapak Ibu yang bercerita mengenai 500 saksi mata kebangkitan Kristus dan kenaikan ke sorga adalah Paulus. Kok bisa ya orang yang kayak begini tiba-tiba berubah? Paulus bilang, saya berubah karena saya berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Dua di antara beberapa penulis kitab Am, yaitu kitab Yakobus dan kitab Yudas. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi dua orang ini tiba-tiba percaya kepada Yesus Kristus? Bukankah mereka adalah saudara-saudara Yesus yang pada awalnya tidak percaya kepada Yesus? Apa yang tiba-tiba bikin mereka percaya pada Yesus? Mereka lahir dari ibu yang sama. Alkitab bilang pada saat Yesus mengajar, mereka datang mau bawa Yesus pulang karena mereka pikir Yesus orang gila. Siapa yang membuat mereka tiba-tiba percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau mungkin pertanyaan paling sederhana, siapa di antara Bapak Ibu di dalam ruangan ini, yang ada di dalam ruangan ini, yang nanti pulang rela panggil saudara kandungnya Tuhan? Gak ada kan ya? Bapak Ibu baca Yudas, Bapak Ibu baca Yakobus, mereka tulis ini. Dari Yudas, dari Yakobus, hamba Yesus Kristus. Sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dan kalau saudara baca di dalam kitabnya, perubahan ini terjadi karena mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu tahu siapa musuh terbesar daripada Yesus ketika dia hidup dan dia mengajar? Bukankah pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Pemimpin-pemimpin agama Yahudi adalah orang-orang yang begitu benci dia. Sehingga ketika berita kebangkitannya sampai kepada mereka, mereka menolak. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa saksi pertama mengenai kebangkitan Kristus dan siapa orang-orang pertama yang mendengar berita kebangkitan Kristus? Biasa kita bilang Maria Magdalena adalah saksi yang pertama. Tetapi sebelum Maria Magdalena datang ke kubur, sudah ada orang yang melihat Yesus Kristus bangkit. Itu para tentara yang menjaga kubur itu. Mereka pergi, maka siapa yang menjadi pendengar pertama berita kebangkitan Yesus Kristus? Bukankah pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Tentara itu datang dan bilang, kamu suruh kami jaga kuburnya dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bilang apa? Kami kasih kamu uang. Mengenai para penguasa nanti kami yang akan berbicara dengan mereka.
Tetapi kamu ceritakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Kadang-kadang kita baca Alkitab dan berhenti di situ. Bapak Ibu mesti baca Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 6. Ini orang benci Yesus. Mereka tidak mau percaya berita kebangkitannya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Imam-imam itu sekali lagi orang yang paling sulit untuk percaya. Tetapi saudara akan menemukan banyak imam tiba-tiba menjadi percaya. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Apa yang membuat imam yang begitu benci kepada Kristus tidak ingin mendengar berita kebangkitan Kristus tiba-tiba menjadi percaya kepada Kristus? Mereka tidak dapat membantah berita kebangkitan Kristus. Mengapa Kristus tampak begitu hina bagi saudara dan saya? Karena dia menjadi sama dengan saudara dan saya yang hina. Tetapi dia bukan hanya mau menjadi sama dengan saudara dan saya yang hina ini. Melalui apa yang tampak hina dan tidak mulia itu, dia menyatakan kemuliaannya karena dia melampaui saudara dan saya. Saya berharap ketika saudara dan saya melihat penjelasan yang cukup panjang ini, saudara dan saya mulai melihat perbedaan yang sangat signifikan antara Kristus dengan yang lain. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang bisa menjadi bintang timur, karena sampai selama-lamanya tidak ada manusia bisa menjadi Allah. Tetapi Kristus adalah bintang timur, karena sangat mungkin Allah menjadi manusia. Istri saya ada entah dia ingat atau tidak, tapi satu waktu ada satu orang waktu kita mulai mulai ada siaran melalui YouTube, lalu orang dengar. Kan setelah orang dengar firman itu kan respon bisa positif, bisa negatif kan ya. Ada orang yang minta nomor telepon saya, lalu kemudian setelah dikasih, Anda yang khotbah tanggal sekian. Oh iya, bukan cuma tanggal itu. Namanya itu gereja saya, hampir tiap minggu saya yang khotbah. Lalu kemudian dia bilang, saya dengar kamu bilang begini dan begitu dan begitu. Banyak sekali yang dia jelaskan dan dia nggak suka. Sampai pada satu titik, kemudian dia bilang begini sama saya. Bagaimana bisa kamu percaya bahwa Allah telah menjadi manusia? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Saya bilang, sebelum saya jawab, saya mau tanya kamu. Kamu orang beragama atau bukan? Kalau saya tahu kamu ateis, saya tahu bagaimana menjawab ateis. Tapi kalau kamu orang beragama, saya akan memberi jawaban yang lebih cocok untuk kamu. Lalu kemudian dia bilang begini sama saya. Saya orang beragama, dia sebut satu agama. Lalu kemudian saya bilang, Allah yang kamu sembah itu Allah yang Maha Kuasa? Iya. Allah yang Maha Kuasa itu orang Kristen sebut sebagai Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Oh, Allah saya juga tidak ada yang mustahil. Dalam hati saya, kalau tidak ada yang mustahil, kenapa yang ini mustahil? Lalu saya bilang, kalau Allah itu dia mau menjadi, saya sebut beberapa nama, sapi misalnya, Allahmu bisa nggak? Bisa. Lalu saya bilang, kenapa ya jadi sapi bisa, jadi manusia nggak bisa? Percakapan itu panjang sampai kemudian ditutup dengan satu kalimat ini, kalimat yang mungkin atau satu kata yang cukup kasar itu, dasar B2 gitu. Kemudian saya bilang sama dia, maafkan, tetapi cuman B2 yang bisa ngomong dengan B2. Iya dong. Bapak Ibu pergi ke kandang, Bapak Ibu ngomong dengan B2, dia nggak akan ngerti. Cuman kita yang mengerti rasa dagingnya. Tapi dia nggak akan bisa, sulit untuk mengerti Bapak Ibu dan saya. Tapi dia bisa diskusi dengan saya panjang tentang Allah orang Kristen. Tiba-tiba ditutup dengan B2. Aneh ya. Dia mau berdiskusi hampir 1 jam dengan B2. Dan dia mengerti bahasa saya, dia menjawab dengan presisi. Makanya saya bilang, cuman B2 bisa ngobrol sama B2. Cuman B2 bisa bicara dengan bahasanya B2. Tapi kenapa kamu bilang saya B2? Apakah karena kamu sudah tidak bisa menjawab lagi? Allah saya adalah Allah yang terlalu perkasa. Allah yang sanggup untuk menjadi apapun, apalagi dia bisa cuman menjadi manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Dia nggak akan jadi binatang.
Tetapi dia menjadi manusia karena ini adalah ciptaan yang mengekspresikan kemuliaannya, gambar dan rupa Allah. Dia jadi sama seperti engkau dan saya. Tetapi engkau dan saya tidak melihat kemuliaannya. Pertama karena dosa, yang kedua karena memang dia jadi sama seperti engkau dan saya. Tetapi sekali lagi jangan berhenti di situ. Orang yang lihat hal-hal yang sama adalah orang yang pikirannya dangkal. Mari saudara dan saya lihat perbedaan Kristus dari saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan saya dengan melihat, memandang kepada sang bintang timur itu. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, mari kita mengarahkan mata kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Sang Kristus, Sang bintang timur itu. Alkitab memberi petunjuk kepada engkau dan saya bahwa dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga kemuliaannya seringkali tidak nampak bagi kita. Sulit bagi kita sebagai manusia untuk melihat kemuliaan. Namun firman Allah hari ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa di dalam banyak hal dia berbeda dari manusia. Dan perbedaan-perbedaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukan hanya manusia biasa. Dia adalah pribadi yang ilahi. Kristus ini adalah Kristus yang telah mengalami kelemahan manusia. Kristus yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sehingga manusia menghina dia. Namun Alkitab memberi petunjuk dan sejarah memberikan petunjuk yang sangat kuat bahwa pribadi yang mengalami kelemahan-kelemahan manusia ini telah bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hanya dibangkitkan oleh Bapa dan oknum ketiga Allah Tritunggal, tetapi dia adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati dari dirinya sendiri. Ini memberi petunjuk bagi engkau dan saya bahwa dia adalah bintang timur yang sejati. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan iblis, dosa dan maut yang telah menaklukkan para raja, bahkan menaklukkan para nabi. Apakah ada di antara saudara dan saya yang pada malam hari ini, setelah engkau dan saya belajar mengenai Kristus Sang bintang timur itu, engkau berkata di dalam hatimu, Tuhan, saya melihat bahwa Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati untuk menebus kami dan menyatakan kemuliaan Allah. Jika ada di antara saudara yang melihat kemuliaan Kristus melalui firman yang bercerita mengenai Sang bintang timur ini, dan engkau berkata, aku mau menerima dia sebagai Tuhanku, mau menerima dia sebagai juru selamatku. Jika ada yang berkata demikian di dalam hatimu, biarlah engkau mengangkat tangan dan saya akan berdoa bagi saudara. Apakah ada yang berkata demikian? Biarlah saya menerima Kristus, Sang bintang timur itu, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa-dosa saya, sehingga saya menjadi umatnya yang datang kepadanya. Apakah ada di antara saudara yang berkata demikian di dalam hati saudara? Saudara boleh mengangkat tangan saudara dan saya akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Masih ada lagi? Turunkan tangan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kami di dalam Kristus, Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama dengan kami untuk menunjukkan kepada kami betapa rapuh dan lemahnya kami. Namun pada saat yang sama, melalui kerampuhan dan kelemahan yang ia alami, ia menunjukkan bahwa dia melampaui kami. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kemuliaan. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Allah bagi kami sehingga Allah telah memberikan Kristus. Kami juga bersyukur untuk beberapa di antara saudara kami yang hari ini juga melihat dan mau datang kepada Kristus Sang bintang timur itu. Kiranya Tuhan melihat hati mereka, pikiran mereka. Engkau yang mengarahkan pikiran dan hati mereka terus menerus dengan firman. Jika mereka adalah orang-orang Kristen, Engkau bawa mereka ke gereja yang memberitakan Kristus Sang firman itu, yang memberitakan Kristus Sang bintang timur, sehingga melaluinya mereka semakin mengenal Allah, bertumbuh di dalam Kristus. Jika mereka bukanlah orang-orang Kristen, kiranya Kristus terus menyatakan diri mereka, mengubahkan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar berjumpa dengan Allah yang sejati, dan Allah yang sejati ini mengubah kehidupan mereka. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.